Habis lebaran langsung dikasih berkah paket gadget murah yang kalian semua bisa langsung beli. Dua gadget ini nggak nyampe 3 juta. Bayangin aja, satu tablet, satu smartphone. Ya emang jelas entry level, tapi bayangin aja bisa dipakai buat harian. Kalau lo mau beliin keluarga kalian, phone ini valuable abis. Buat anak nonton video YouTube anak-anak atau orang tua yang butuh handphone untuk teleponan sama bisa WhatsAppan, ya ini masih bisa loh. Udahlah, tahu gua kalian pengennya beliin yang nggak mahal tapi masih bagus kan. Gini, gua tahu ya, kalau lu pasti pengen beli sesuatu, pasti pengen beli yang terbaik kan. Cuma ya apa salahnya gitu, beliin yang cukup aja buat orang yang kita sayang. Asik. Jadi ini dia langsung ya, Redmi A5 dan Redmi Pad SE 8.7 inci. Oke, kalau kita lihat yang baru dari Redmi A3 ke Redmi A5 lumayan kerasa upgrade-nya. Dari desain yang nggak lagi punya kamera bulat gede, jadi lebih simple balik ke roots-nya. Ditambah aksen emas untuk warna yang ini dan juga warna yang hitam ya. Gue lebih suka warna hitam ya memang. Tapi kalau kalian nggak suka keduanya, coba aja deh cek warna hero-nya yaitu light green. Tetap udah dust dan water resistant juga, jadi lebih aman kalau kena cipratan air. Tapi kalau soal ukuran, jelas Redmi A5 luas ya, bisa dilihat aja dari layarnya. Yang tentunya kasih ukuran layar yang semakin besar di 6,88 inci. So kalau butuh layar besar, apalagi untuk orang tua yang matanya udah nggak awas lagi, bisa nih, lu gedein layarnya masih enak dilihatnya. Terus refresh rate-nya juga udah naik jadi 120 Hz. Untuk di kelasnya better lah buat geser-geser halaman awal, sama yang perlu di-appreciate lagi tingkat brightness-nya juga lumayan di 450 nits ya. Tentunya juga spesifikasi low blue light sama fingerprint juga udah ada, jadi buat dipakai di waktu yang lama ya nggak bikin mata lo cepat pusing ataupun cepat capek. Jadi secara visual ya ini sih getting better ya, walaupun memang dari segi resolusi masih tetap SD plus ya, masih pakai panel IPS tentunya, tapi secara penggunaan buat nonton YouTube, lihat berita dan juga scrolling sosial media biar tetap update ini aman-aman aja, bahkan lebih enak ya. Ditambah baterainya juga udah lebih gede, 200 mAh, jadi 5200 mAh. Ya memang nggak sebesar itu nambahnya, cuma ya pasti bisa nambah beberapa waktu biar baterainya lebih irit. Dan juga kapasitas chargingnya juga udah jadi 15 watt, otomatis lebih cepat dibanding Redmi A3 yang cuma 10 watt. Memang nggak 1 jam full, tapi ya karena baterainya udah gede sih gue jamin tetap bisa dipakai seharian. Sama juga buat kameranya, sekarang bisa lebih diandelin karena resolusi kamera utamanya sekarang di 32 megapiksel dan kamera depannya di 8 megapiksel. Yang artinya juga kalau dipakai buat reporting saat lu butuh bisa lebih jelas lagi. Buat jualan online, fotoin dagangan itu bisa, kameranya masih mumpuni asal fotonya jangan di tempat yang gelap. Karena ya peningkatan terakhirnya ini yang ada di SoC-nya juga nih. Sekarang udah pakai Unisoc T7250. Ya memang secara spek masih pakai ya Unisoc, malah pakai Unisoc gitu. Tapi ya karena ini Unisoc, ini fitur-fitur yang sebelumnya bisa ke unlock kayak 120 Hz. Emang juga Unisoc ini udah support UFS, tapi jelas nggak mungkin dong tiba-tiba pakai UFS. Nanti harga Redmi A series jadi mahal lagi. So ya masih pakai eMMC di dalamnya. Tapi untungnya tetap punya kapasitas besar di 128 GB. Dan kalau secara konfigurasinya juga udah kayak punya A75. Jadi ada 2 performance core dan 6 efisiensi core A55. Kalau G36 kemarin di A3 ya cuma 8 Cortex A55 doang yang beda frekuensi. Otomatis secara performance-nya ada perbedaannya. Ditambah Redmi A5 juga pakai HyperOS versi Lite. Kita coba buat switch app masih aman, gak nge-lag, ya ringan juga dan gak tiba-tiba aplikasi ke close sendiri karena HP-nya gak kuat. Tapi ya lagi-lagi Redmi klaim racikan handphone ini punya ketahanan tetap lancar hingga 36 bulan ya. Ya gue sih gak percaya, apalagi kalau kalian ini pakainya itu ya berantakan asal install aplikasi yang ujung-ujungnya bakalan nge-lag handphonenya. Mau sebagus handphonenya apapun ya juga pasti bakal kayak gitu. Tapi setidaknya ini udah dijamin punya 2 kali update major Android ya, lumayan dong. Dipakai buat aktivitas luar juga aman, GPS-nya masih jalan kalau sekedar buat navigasi. Tapi emang untuk NFC di handphone ini memang belum ada. Jadi ya upgrade yang dikasih buat Redmi A5 ini sih udah cukup signifikan ya, lumayan banget buat sebuah handphone baru. Tapi ingat ini entry level ya, otomatis peningkatannya itu nggak akan kayak level atasnya. Ditambah sekarang juga beda harga sama Redmi A3 itu tipis banget, kayak lu cuma nambah beberapa ratus ribu bahkan puluhan ribu kalau dapat promonya. Ya handphone ini jadi lebih bagus. Tapi sekarang kita ke tabletnya dulu ya. Nah sebagai perbandingan ini sekompak apa, yaitu si Redmi Pad SE 8.7, ya kita lihat aja yang gue pegang ini adalah Xiaomi Pad 7 yang jelas-jelas 11 inci ya. Dan ini sama Redmi A5 juga.
Lu bisa bayangin sekompak apa tabletnya. Kerasa dong ukurannya semana minimnya. Nah, kenapa ini menarik? Jelas ya, nilai jual dari tablet ini tuh ya compactness-nya. Dari sebuah tablet dibanding yang besar-besar, otomatis kalian yang kurang suka akan kesulitan ngebawanya, apalagi ya kalau emang suka kasih ke anak-anak, ya ukuran yang lebih kecil ini lebih oke buat dibawa-bawa sama mereka kan. Orang ini bobotnya cuma 370-an gram doang. Bener-bener ringan lah buat sebuah tablet. Bodi belakangnya juga finish plastik yang bertekstur. Jadi emang kalau dipegang lama itu ngasih extra grip biar tabletnya gak gampang lepas dari tangan. Biar dipakai lama tuh tetap nyaman maksudnya. Contohnya kalau lu suka baca buku digital gitu ya, e-book ini bisa nih, enak buat digenggamin. So sesuai namanya, punya ukuran di 8,7 inci ya, layarnya ini juga di resolusi HD Plus juga dengan rasio layar di 5:3. Dan buat dipakai streaming video, YouTube, HD Full HD masih cocok secara kelas ya. Masih klasik vividnya, juga ditambah refresh rate tabletnya ini di 90 Hz. Tentunya juga buat tablet 1,5 jutaan ini pun ya udah nawarin fitur speaker stereo standar Dolby Atmos yang bisa gabungin suasana entertainment yang lebih imersif, atau kalau mau ngabel juga tetap ada colokan jack audio 3,5 mm-nya. So ya masih lengkap kan. Kalau buat performance-nya, Redmi Pad SE 8.7 ini udah gunain MediaTek Helio G85 dengan RAM 4GB dan storage-nya 128GB juga. Serta HyperOS juga versi Lite-nya agar tetap lancar buat digunain. Ya memang secara fitur tablet nggak banyak, kurang lebih sih cuma handphone yang digedein aja layarnya. Tapi kalau buat dipakai buat kasualan, bahkan buat kerja, ya ini masih bisa dimanfaatin. Dan untuk baterainya juga cukup besar untuk ukuran tablet compact 6650 mAh. Jelas ini udah cukup irit buat dipakai sehari-hari, dan untuk ngecasnya pun di 18 watt fast chargingnya. Ya lu bisa ngecas selama tidur, ini lebih baik kayak gitu aja. Terus buat kameranya, dia punya kamera belakang 8 megapiksel dengan LED flash sama kamera depannya di 5 megapiksel. Cukup buat foto-foto dokumen sama scan QR code ya. So secara look sih ini Redmi Pad yang menurut gua menarik. Memang kita nggak bisa andelin untuk hal-hal yang berat, cocoknya itu untuk kebutuhan yang ringan-ringan aja. Tapi kalau lu nih seorang perbisnis ya, lu mau bikin bisnis kecil-kecilan, lu bisa manfaatin tablet ini untuk kasir minimal ya, atau sistem pemesanan yang bisa dibawa-bawa sama pelayannya. Ya aplikasi-aplikasi ringan sih ini masih kuat, nggak bakal nge-lag di tablet ini. Atau ya lu bisa tambahin lagi keyboard Bluetooth buat ngetik-ngetik biar lebih gampang. Kan bisa pakai WPS atau ya Note aja biar cepat bikin catatannya, masih bisa kok pakai tablet ini. Ya memang nggak bisa pakai SIM card, cuma kan ya kalau lu pasang WiFi di toko dan konekin ke tablet ini tetap masih bisa dipakai. Ya jadinya tuh ya nggak ribet, lo bisa setup sistem yang jadinya nggak berantakan lagi nih buat toko lo. Plus harga modalnya untuk beli barang ini juga nggak gede kan. Nah secara performance ya, memang masing-masing punya skor Antutu yang mirip ya, berada di sekitaran 260-an ribu ya untuk Antutunya. Ya sebenarnya sih ya kalau lo pakai buat main game biar tahu squad apa ya, main game Free Fire sama game-game ringan ini sih masih jalan ya. Mobile Legends masih bisa asalkan lo setting low aja. Tapi ngapain sih beli dua barang sekaligus? Ya kalau lo butuh ya kenapa enggak sebenarnya. Anggap aja nih ya, buat lo yang masih sekolah, handphone ini bisa buat komunikasi ke grup kelas lo, buat share informasi, atau ya pakai biasa aja juga bisa. Terus tabletnya ya dipakai buat buka-buka PDF, materi-materi belajar, atau ya dipakai buat nonton Windows sambil belajar, kan bisa tuh. Ya bener-bener gadget tambahan gitulah, daripada ya semuanya di satu handphone doang. Ya kalau bisa bagi-bagi dua hal yang lo lakuin satunya lagi di tablet kan bisa. Kalian kan pasti ya pengen lah punya sebuah gadget yang memang dipakai buat nonton doang, scroll TikTok doang, sama browsing-browsing doang. Nah, handphone ini bisa kepake dan tabletnya pun juga bisa dipakai buat yang satunya lagi. Intinya sih ya, ini value for money. Udah cukup dapet lah. Dari spesifikasi dan fitur-fitur yang dikasih udah bisa jadi rekomendasi buat kalian beli. Sekali lagi nih ya, gue paham kalian nonton itu pasti udah punya device yang jauh lebih powerful dari kedua gadget ini. Tapi kalau lu butuh beli untuk keluarga lu yang memang gak sebutuh itu sama gadget, tapi memang perlu hanya untuk sekedar buat komunikasi, tetap jalan dan bisa jadi alat hiburan saat mereka lagi bosen, ya ini udah aman banget. Karena ya kadang tuh ya yang kita butuhin itu bukan yang paling canggih, tapi ya sekedar bisa selesain banyak tugas lebih cepat, lebih bermanfaat lah buat sehari-hari, itu udah oke banget.
udah cukup lah. Atau kalau dari secondary device ya, gua rasa ini masih menarik karena handphone ini kan nggak bikin lu khawatir juga kalau kenapa-napa, tapi butuh ya bisa lu pakai gitu maksudnya. Jadi ya dari harga yang ditawarin sama Redmi untuk kedua device ini sih menurut gua masih pas banget, nggak nguras kantong tapi tetap punya manfaatnya. Dan sejauh ini juga Redmi A3 aja udah cukup banget buat pakai seharian, apalagi yang udah di-upgrade-nya. Coba deh kalian komen, kira-kira kalau lo punya handphone dan tablet ini mau dipakai buat apa aja? Kesampingin dulu lah gadget kalian yang udah bagus itu. Kira-kira kedua barang ini cocoknya dipakai buat apa? Komen di bawah ya. Oke, mungkin aja pembahasan gua dari dua produknya Redmi yang baru. Silakan aja kalian beli. Kalau mau beli cek di YouTube Shopping atau di deskripsi di kolom komentar. Kolom deskripsi, bener. Ya itulah maksudnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ini, ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, ya semua yang deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye!